Dalam perjalanan hidup, terkadang kita sampai pada titik di mana semuanya terasa begitu sunyi. Seolah semesta berhenti berbisik, dan Tuhan pun seakan tak lagi menulis kelanjutan cerita kita. Tidak ada kabar, tidak ada tanda, hanya diam. Tapi ketahuilah, diam bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Justru di tengah keheningan itulah, Dia sedang menjahit bab paling penting dari kisah hidupmu. Bab tentang cinta yang bukan sekadar rasa, tetapi takdir yang disusunnya sejak semula. Mungkin hatimu pernah bertanya, mengapa semua ini terasa begitu lama? Atau, mengapa aku harus melewati begitu banyak luka dan perpisahan? Tapi percayalah, tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Setiap perih adalah adalah proses. Setiap kehilangan adalah latihan. Setiap kesendirian adalah pemurnian. Karena bagi jiwa-jiwa terpilih, cinta bukan sekadar pelengkap hidup, tapi bagian dari misi jiwa, persekutuan yang memuliakan tujuan ilahi. Cinta yang disiapkan oleh Tuhan tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia datang dengan kedamaian, bukan kebingungan. Ia hadir membawa kepastian, bukan keraguan. Ia datang bukan untuk menyelamatkanmu dari kesepian, tapi untuk berjalan bersamamu dalam panggilan hidup yang lebih besar dari sekadar kebahagiaan sesaat. Dan untuk menerima cinta seperti itu, hatimu harus ditempa, dibentuk, dan dikuatkan terlebih dahulu. Maka hari ini, jika engkau tiba-tiba dipertemukan dengan pesan ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah bisikan lembut dari semesta bahwa waktumu hampir tiba. Bahwa janji itu tidak pernah dibatalkan, hanya sedang dimatangkan. Bahwa cinta yang ditulis surga untukmu sedang menuju dengan tenang, melewati badai, menyusuri waktu, dan akan sampai tepat saat jiwamu siap menyambutnya. Dan jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu adalah isyarat bahwa kamu termasuk dalam mereka yang dipilih untuk mencintai dengan misi. Maka, sebelum kamu lanjutkan video ini, beri tanda ke semesta bahwa kamu membuka hati sepenuhnya untuk pesan ini. Tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa komentar angka 77 di bawah. Itu bukan sekadar angka, itu adalah simbol. Simbol bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, bahwa kamu tidak menyerah, karena cinta yang kamu doakan pun sedang dalam perjalanan pulang. Mari kita melangkah bersama dalam 6 bagian yang akan membukakan matamu, menguatkan hatimu, dan mungkin menjadi jawaban yang telah lama kamu tunggu dalam doa. Kamu tunggu. Bagian 1. Keheningan sebelum takdir. Pernahkah kamu merasakan hening yang begitu menusuk? Sebuah keheningan yang bukan sekadar diam, tetapi seperti jeda dari langit. Segala hal yang dulunya bergerak terasa berhenti. Tidak ada kabar. Tidak ada pintu yang terbuka. Doa-doamu seperti menggema tanpa jawaban. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah dilupakan? Apakah ceritaku telah berakhir di sini? Namun sesungguhnya, saat keheningan itu datang, bukan karena Tuhan berhenti menulis ceritamu. Justru di sanalah Ia sedang merajut bab terindah yang pernah ada. Seperti seorang penulis agung yang merenungkan kalimat paling penting dalam kisahnya. Tuhan sedang menyusun pertemuan sakral antara dua jiwa yang telah Ia pisahkan untuk sementara, agar pada waktunya mereka dipertemukan dengan penuh makna. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak mengalami perjalanan yang biasa. Mereka tidak berjalan di jalan yang ramai dan mudah. Mereka ditempa dalam kesunyian, dibentuk dalam kehampaan, dan dilatih dalam penantian. Mereka belajar untuk mempercayai suara tanpa bunyi dan langkah tanpa arah yang jelas. Tapi justru di sanalah iman mereka bertumbuh. Justru dalam keheningan itulah mereka belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ia hanya sedang bekerja secara mendalam di balik layar kehidupan. Kadang, saat kamu merasa semuanya seakan tertahan, itulah saat yang paling menentukan. Bukan karena waktumu habis, tetapi karena waktumu hampir tiba. Tuhan tidak terburu-buru, sebab yang sedang Ia siapkan bukan cinta yang biasa. Bukan pertemuan yang dangkal. Bukan hubungan yang hanya bertahan sementara.
melainkan cinta yang membawa panggilan, hubungan yang menguatkan tujuan, dan ikatan yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menyalakan jiwa. Kamu sedang tidak terlambat. Kamu sedang dipersiapkan. Jika kamu merasa bahwa perjalananmu terlalu panjang dan sunyi, itu bukan tanda bahwa kamu ditinggalkan. Itu tanda bahwa kamu sedang disempurnakan. Karena sebelum takdir mengetuk pintu, jiwa harus siap menyambutnya. Sebelum cinta datang dalam bentuk yang agung, hati harus mampu menampung kedalamannya. Keheningan itu bukan kutukan. Ia adalah anugerah. Ia adalah pelatihan rohani untuk mengenal siapa kamu sebenarnya, dan siapa yang pantas berjalan bersamamu. Dalam diam, Tuhan sedang menggeser takdir. Dalam sunyi, Ia sedang menyusun langkah. Dalam penantian yang seolah tak berujung, Ia sedang mempercepat sesuatu di alam yang tidak bisa kamu lihat dengan mata biasa. Dan ketika waktunya tiba, semua yang dulu tidak kamu mengerti akan menjadi terang. Kamu akan memahami mengapa banyak pintu harus tertutup. Kamu akan mengerti mengapa hatimu harus patah dulu, agar kamu bisa merasakan utuh yang sebenarnya. Kamu akan melihat bahwa cinta yang datang bukan sekadar perasaan, tetapi panggilan. Bukan pelarian, tetapi jawaban. Maka, jika saat ini kamu berada dalam keheningan, jangan panik, jangan menyerah, jangan menilai cerita dari bab yang belum selesai. Karena bagi jiwa yang terpilih, keheningan bukan akhir, melainkan awal dari babak paling berharga. Tetaplah percaya, karena penulis kisahmu tidak pernah lalai, dan apa yang Ia persiapkan untukmu akan datang dengan damai, dengan cahaya, dan dengan tujuan yang tidak bisa disangkal. Tunggulah dengan hati yang percaya, karena langit sedang menyiapkan sesuatu yang bahkan belum berani kamu bayangkan. Bagian 2. Luka yang membentuk arah. Tidak ada jiwa yang dipilih tanpa jejak luka. Tidak ada hati yang disiapkan untuk misi besar tanpa terlebih dahulu diremukkan dan dibentuk kembali. Kamu yang membaca ini pasti pernah merasakan hancur yang begitu dalam, perpisahan yang begitu menusuk, kehilangan yang membuatmu bertanya, mengapa harus aku yang melalui semua ini? Namun izinkan aku mengingatkanmu. Di balik setiap luka, Tuhan sedang menggambar arah. Di balik setiap air mata yang jatuh, Dia sedang menyiram benih pemahaman yang tidak bisa tumbuh di tanah yang nyaman. Karena jiwa yang ditetapkan untuk sesuatu yang besar, harus terlebih dahulu disiapkan dalam keteguhan yang tidak rapuh. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Ingatlah kembali bagaimana kamu pernah berharap pada seseorang yang akhirnya pergi. Bagaimana kamu pernah memberikan segalanya, namun hanya dibalas dengan kepergian tanpa penjelasan. Saat itu, kamu merasa dikhianati. Tapi sekarang, jika kamu merenung lebih dalam, bukankah dari semua itu kamu belajar tentang batas? Tentang nilai dirimu, tentang apa artinya cinta sejati yang tidak memaksa, tidak menyakiti, dan tidak membuatmu mengemis perhatian. Luka itu bukan sia-sia. Luka itu membawamu menuju versi dirimu yang hari ini lebih kuat. Luka itu mengajarkanmu untuk mengenali mana yang hanya datang untuk sementara, dan mana yang hadir untuk berjalan bersama dalam takdir yang telah ditulis sejak semula. Setiap orang yang pernah datang dalam hidupmu membawa misi. Ada yang hadir untuk menunjukkan rasa. Ada yang muncul untuk mengajarkan batas. Ada yang meninggalkanmu demi kamu belajar berdiri sendiri. Bahkan mereka yang menyakitimu, tanpa sadar menanamkan biji keteguhan dalam jiwamu. Sebuah kekuatan yang hanya bisa tumbuh lewat pengalaman pahit yang tidak ingin kamu ulangi. Bayangkan sebatang pohon yang menjulang tinggi. Sebelum ia menggapai langit, ia harus terlebih dahulu menumbuhkan akar yang dalam. Ia harus menghadapi angin, badai, dan musim gugur. Daunnya mungkin gugur, cabangnya mungkin patah, tapi justru dari semua itu, ia menjadi kokoh. Demikian pula jiwamu. Kamu harus kehilangan, agar kamu bisa belajar menggenggam dengan bijak. Kamu harus jatuh, agar kamu belajar berdiri dengan mantap. Kamu harus merasa sendirian, agar kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Dan sekarang, ketika cinta yang sejati sedang disiapkan untuk bertemu denganmu, Tuhan tidak ingin kamu masih terikat pada masa lalu. Ia ingin kamu hadir sebagai pribadi yang utuh, yang tidak mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersama dalam terang tujuan.
Karena cinta yang berasal dari langit tidak akan datang kepada hati yang masih terluka dan belum sembuh. Cinta itu datang kepada jiwa yang telah belajar, bukan dari kemudahan, tapi dari luka yang diterima dengan ikhlas. Jangan malu dengan bekas luka yang kamu miliki. Jangan sembunyikan air mata masa lalu. Karena di mata Tuhan, semua itu bukan kelemahan, tapi medali. Bukti bahwa kamu bertahan, bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu memilih untuk tetap percaya, meski hidup sempat terasa tidak adil. Hari ini, jika hatimu masih memanggil nama yang telah pergi, maafkanlah. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas merdeka. Jika kamu masih menyesali masa lalu, lepaskanlah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Luka tidak akan selamanya menyakitkan jika kamu mengizinkannya membentuk arah. Dan arah itu sedang menuntunmu. Menuju cinta yang tidak membuatmu merasa cukup, tapi membuatmu merasa lengkap. Cinta yang bukan datang untuk menyelamatkanmu, tapi berjalan bersamamu menuju cahaya yang telah disiapkan sejak kamu pertama kali dilahirkan. Teruslah melangkah. Biarkan luka membimbingmu, bukan membelenggumu. Karena di ujung jalan ini, ada seseorang yang juga sedang dibentuk oleh luka yang sama. Dan saat kalian bertemu, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan segalanya. Karena jiwa kalian akan saling mengenal, dari bekas luka yang sama, dan dari harapan yang tak pernah padam. Bagian 3. Cinta yang tidak dapat dipaksa. Ada yang indah dari sesuatu yang tumbuh secara alami. Ia tidak tergesa, tidak dipaksakan, tidak dibentuk oleh ketakutan akan kesendirian. Begitu pula dengan cinta yang berasal dari langit. Ia tidak datang karena kamu mencarinya dengan panik. Ia datang karena kamu telah siap menerimanya dengan jiwa yang utuh. Berapa banyak dari kita yang mencoba memaksa perasaan, menyusun cerita berdasarkan bayangan, bukan kebenaran. Kita mengejar seseorang yang belum tentu ditetapkan untuk kita, hanya karena takut terlihat sendiri. Kita mencoba memaksa senyum dalam hubungan yang tidak menguatkan, hanya agar dunia mengira kita telah bahagia. Namun cinta yang sejati, cinta yang dirancang oleh tangan ilahi, tidak perlu dipaksakan. Ia tidak lahir dari rasa takut, tetapi dari kedewasaan yang dalam. Ia tumbuh dari benih ketenangan, bukan kecemasan. Dan kamu, jiwa yang telah dipilih, tidak dipanggil untuk mengejar cinta yang setengah-setengah. Kamu dipanggil untuk merasakan cinta yang penuh, yang hadir di waktu yang tepat dan di tanah yang telah dipersiapkan dengan sabar. Ketika kamu mencoba memaksa cinta, kamu menanam di tanah yang belum siap. Kamu menyiram benih dengan air mata, berharap hasilnya datang lebih cepat. Tapi tidak semua cinta yang terlihat indah di awal akan bertahan hingga akhir. Tidak semua pertemuan adalah takdir. Kadang perasaan bisa menipu. Kadang perasaan yang membara di awal hanyalah fata morgana. Bukan cahaya yang sejati, tapi refleksi dari kehausan akan diterima. Cinta sejati tidak akan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Ia tidak akan meminta kamu untuk berubah menjadi orang lain, hanya agar layak dicintai. Ia tidak membuatmu lelah, memperjuangkan tempat di hati yang tidak pernah benar-benar terbuka untukmu. Cinta yang ditetapkan untukmu tidak datang dengan permainan dan manipulasi. Ia datang dengan damai yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah damai yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mengenal suara langit. Dan itulah sebabnya kamu pernah ditolak, ditinggalkan, dan tidak dipilih. Bukan karena kamu kurang layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dipaksa masuk ke cerita yang bukan untukmu. Tuhan tahu bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan menguras jiwamu. Maka Ia izinkan kamu terluka agar kamu belajar memilih dengan iman, bukan dengan ilusi. Percayalah, cinta yang ditetapkan untukmu sedang menuju. Tapi Ia tidak terburu-buru, karena Ia tahu bahwa kamu pun sedang dibentuk. Jika kamu belum melihatnya hari ini, bukan karena Ia tidak ada, tapi karena Tuhan sedang merapikan waktunya. Mungkin Dia masih harus belajar memahami dirinya sendiri. Mungkin Dia juga sedang disembuhkan dari luka yang sama seperti milikmu. Karena pertemuan yang dikehendaki langit bukan hanya pertemuan dua orang, tapi pertemuan dua tujuan.
dua misi, dan dua hati yang siap saling menopang. Jangan paksa cinta. Biarkan ia datang seperti fajar. Entah fajar jernih, perlahan, pasti, dan penuh cahaya. Cinta yang datang dari langit tidak akan membuatmu berlari dalam kekhawatiran, tapi mengajakmu duduk tenang dalam kepastian. Tidak ada kegelisahan, tidak ada pertanyaan tanpa jawaban. Hanya ada kedamaian, dan rasa tahu bahwa inilah dia, jiwa yang dulu pernah kamu doakan dalam sepi. Berhentilah mengejar apa yang bukan untukmu. Buka ruang bagi yang sedang menuju. Dan saat ia tiba, kamu tidak akan perlu meyakinkan siapapun. Karena yang dari langit tidak butuh pengakuan dunia. Ia cukup diam, tapi dalam. Tenang, tapi mengakar. Maka bersabarlah. Jaga dirimu dengan baik. Isi hatimu dengan cahaya, bukan keraguan. Karena saat cinta yang telah ditulis untukmu tiba, kamu akan tahu bahwa semua luka, semua penantian, semua doa, tidak ada yang sia-sia. Cinta itu tidak datang karena kamu memaksanya. Ia datang karena kamu telah menjadi siap untuk menerimanya dengan segala kedewasaan dan kekuatan yang telah kamu tumbuhkan sepanjang jalan. Bagian 4. Misi yang lebih besar dari romansa. Cinta sejati bukan hanya tentang dua insan yang saling menatap dalam manisnya rasa, bukan pula sekadar pelarian dari kesepian yang menggema. Untuk jiwa-jiwa yang dipilih, cinta adalah bagian dari panggilan yang lebih dalam. Sebuah misi suci yang menyatukan dua kehidupan bukan hanya demi kebahagiaan pribadi, tetapi demi tercapainya tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang telah Tuhan tanam dalam jiwa, jauh sebelum dunia mengenal namamu. Kamu tidak dilahirkan untuk mencintai secara sembarangan. Jiwamu mengandung api yang tidak bisa padam hanya karena perhatian sesaat. Hatimu mengandung cahaya yang tidak bisa dipadamkan hanya karena pernah ditinggalkan. Sebab cinta yang ditetapkan untukmu bukanlah sekadar kehadiran yang menemani harimu, tapi kehadiran yang menguatkan langkahmu menuju tujuan besar yang telah tertulis sejak awal semesta. Itulah sebabnya jalanmu lebih panjang, prosesmu lebih berat, luka-lukamu lebih dalam. Karena kamu tidak disiapkan untuk cinta yang ringan, tetapi untuk cinta yang menopang, yang menegakkan, yang mendorongmu menuju versi terbaik dari dirimu. Hubungan yang akan kamu jalani nanti bukanlah beban yang membuatmu kehilangan jati diri, tapi tumpuan yang memperkuat siapa dirimu sebenarnya. Ia tidak akan menyuruhmu berhenti bermimpi. Ia tidak akan meminta jiwamu mengalah agar dia bisa bersinar. Sebaliknya, ia akan memegang tanganmu dan berkata, "Mari kita bangun impian ini bersama." Cinta yang berasal dari langit tidak pernah membuatmu kehilangan arah. Justru ia membantumu lebih fokus. Ia tidak menambah kebingungan, tapi membawa kejelasan. Ia tidak membuatmu mempertanyakan dirimu, tapi mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya dan untuk apa kamu diciptakan. Dan cinta seperti itu hanya bisa dijalani oleh dua orang yang tahu bahwa mereka dipertemukan bukan karena kebutuhan, tetapi karena tujuan. Jika hari ini kamu masih sendiri, jangan berkecil hati. Jangan biarkan kesepian membuatmu menurunkan standar jiwa. Karena kamu tidak sedang menunggu sembarang cinta, kamu sedang dipersiapkan untuk kemitraan surgawi. Kemitraan yang akan mengangkat bukan hanya perasaan, tetapi juga panggilan hidup. Bayangkan kamu dan pasanganmu nanti bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling mendoakan, saling menyemangati dalam perjuangan, saling menopang dalam keletihan. Tidak ada lagi permainan ego. Tidak ada lagi pertarungan untuk saling mendominasi. Hanya ada dua hati yang berjalan dalam arah yang sama, di bawah cahaya yang sama, untuk kemuliaan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Inilah cinta yang tidak sekadar memberi rasa nyaman, tapi juga kekuatan. Yang tidak hanya mempermanis hari-harimu, tapi juga menyirami panggilan ilahimu. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk mencintai dan dicintai, tetapi untuk membangun sesuatu yang abadi bersama seseorang yang mengerti panggilan jiwamu. Dan inilah mengapa waktu penantianmu terasa panjang, karena Tuhan tidak sedang menyusun kisah cinta biasa. Ia sedang merancang kemitraan roh. Hubungan yang bukan hanya mengisi ruang hati, tapi juga memperkuat langkah kaki. Cinta seperti ini tidak datang lebih cepat hanya karena kamu meminta. Ia datang tepat waktu.
saat kamu telah mengenal siapa dirimu, dan siap berbagi hidup tanpa kehilangan arah. Dan pasanganmu pun akan datang bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai rekan seperjalanan. Bersama-sama, kalian akan melangkah bukan hanya menuju kebahagiaan, tapi juga pada puncak tujuan yang telah ditetapkan untuk kalian sejak semula. Jangan takut menunggu. Jangan ragu menjaga panggilan hidupmu. Karena saat cinta yang benar datang, kamu tidak perlu memilih antara cinta dan tujuan, karena cinta itu akan justru membantumu mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan disitulah kamu akan sadar bahwa romansa hanyalah gerbang, hanya gerbang. Yang sejati adalah misi. Yang utama adalah cahaya yang kalian bawa bersama. Bagian 5. Pengampunan dan penyembuhan sebelum pertemuan. Sebelum cinta sejati datang mengetuk pintu hatimu, ada satu proses yang tidak bisa dilewati begitu saja, penyembuhan. Dan di dalam penyembuhan, ada satu langkah yang paling berat, namun paling melepaskan, yaitu pengampunan. Mungkin hatimu pernah disakiti begitu dalam. Dikhianati oleh seseorang yang kamu percaya sepenuh hati. Ditinggalkan tanpa alasan setelah kamu memberikan segalanya. Atau justru kamu marah pada dirimu sendiri, karena merasa telah membuat pilihan yang salah, terlalu lama bertahan, terlalu mudah percaya. Semua itu menyisakan luka, menyisakan bayang, dan terkadang menyisakan dinding tak terlihat yang kamu bangun untuk melindungi dirimu dari cinta yang akan datang. Namun sadarlah, Tuhan tidak pernah menitipkan hal yang suci pada jiwa yang masih penuh amarah. Ia tidak akan mengirimkan cinta yang besar pada hati yang belum dibereskan dari beban masa lalu. Sebab cinta sejati butuh ruang, dan ruang itu hanya bisa terbuka jika kamu bersedia melepaskan. Melepaskan luka, melepaskan dendam, melepaskan rasa bersalah. Pengampunan bukan berarti kamu membenarkan apa yang dilakukan orang lain. Bukan pula berarti kamu melupakan begitu saja semua luka yang pernah menghantammu. Pengampunan adalah keputusan untuk tidak membiarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Ia adalah langkah berani untuk berkata, "Aku memilih sembuh, karena aku layak untuk bahagia." Dan jangan lupa, selain memaafkan orang lain, yang paling penting adalah memaafkan dirimu sendiri. Memaafkan bahwa kamu pernah buta. Memaafkan bahwa kamu pernah percaya pada cinta yang palsu. Memaafkan bahwa kamu pernah jatuh terlalu dalam hingga lupa siapa dirimu. Pengampunan terhadap diri sendiri adalah jalan menuju kebebasan batin. Tanpa itu, kamu akan terus membawa bayangan masa lalu ke dalam kisah yang belum dimulai. Ingat, cinta yang akan datang nanti bukan cinta yang bisa hidup berdampingan dengan racun lama. Ia butuh tanah yang subur, bukan yang penuh serpihan luka. Tuhan ingin kamu menyambut cinta dengan tangan terbuka, bukan dengan hati yang curiga. Ia ingin kamu mencintai lagi tanpa takut dibandingkan, tanpa takut ditinggalkan, tanpa trauma yang membayang-bayangi langkahmu. Proses penyembuhan ini tidak instan. Kadang butuh hari, minggu, bahkan tahun. Tapi setiap tetes air mata, setiap malam yang kamu lalui sendirian, setiap doa yang kamu panjatkan dalam diam, semuanya sedang membersihkan jalan bagi cinta yang baru. Kamu sedang disiapkan untuk tidak hanya menerima, tapi juga menjaga cinta itu dengan kedewasaan dan kebijaksanaan yang lahir dari luka yang telah sembuh. Bayangkan jika cinta itu datang hari ini, dalam kondisi hatimu yang masih belum sepenuhnya pulih. Mungkin kamu akan merusaknya karena prasangka. Mungkin kamu akan melukai dia yang tulus karena luka lama yang belum kamu selesaikan. Tuhan tahu itu. Maka ia menunggu, sabar, penuh kasih, sampai kamu benar-benar siap. Cinta sejati tidak datang kepada hati yang penuh luka lama, tapi kepada hati yang telah membersihkan ruangnya untuk menerima sesuatu yang baru. Dan proses itu, meski menyakitkan, adalah bentuk kasih Tuhan yang paling lembut. Ia tidak ingin kamu hanya merasakan cinta. Ia ingin kamu siap menjaganya, menghargainya, dan menjadikannya bagian dari pertumbuhan jiwamu. Hari ini, jika kamu masih memikul beban dari masa lalu, izinkan dirimu mulai melepaskannya. Tidak harus langsung sempurna. Cukup satu niat tulus. Aku mau sembuh. Karena dari niat kecil itulah, semesta mulai membuka jalan. Dan pelan-pelan, cahaya akan masuk. Membasuh. Menenangkan.
menyembuhkan. Dan ketika kamu telah sembuh, kamu akan tahu bahwa cinta sejati tidak kita datang untuk mengobati luka, tapi untuk berjalan bersamamu setelah kamu sembuh. Ia tidak datang membawa drama, tapi kedamaian. Ia tidak datang untuk menambal kekosongan, tapi untuk menyatu dalam kelimpahan. Dan kamu akan menerimanya bukan karena kamu haus cinta, tapi karena kamu sudah penuh oleh cinta untuk dirimu sendiri. Maka sembuhkanlah dirimu hari ini. Maafkan, lepaskan, dan bersiaplah. Karena cinta yang telah lama ditulis untukmu sedang mendekat dengan langkah-langkah yang penuh kasih. Bagian 6. Kedamaian sebagai tanda dari langit. Ada satu tanda paling lembut namun paling kuat ketika cinta sejati akhirnya tiba, yaitu kedamaian. Bukan gemuruh yang membingungkan, bukan detak jantung yang dipenuhi cemas, bukan pelukan yang menuntut pembuktian, tapi ketenangan. Sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun dirasakan sangat dalam oleh jiwa, seolah hati akhirnya pulang ke tempat yang benar. Cinta yang berasal dari langit tidak datang dengan keraguan, ia datang dengan kejelasan. Tidak datang dengan permainan hati, tetapi dengan ketulusan yang membumi. Ia tidak membuatmu merasa harus berjuang mati-matian demi diperhatikan, karena kehadirannya sendiri sudah menjadi bukti bahwa kamu berharga. Berapa banyak dari kita yang pernah salah mengira gejolak emosi sebagai cinta? Kita mengira cemburu yang meledak-ledak adalah bukti sayang. Kita mengira kecemasan yang konstan adalah tanda keterikatan. Padahal cinta sejati tidak menyesakkan, ia melegakan. Ia tidak mempercepat nafas, ia justru membuatmu bernafas lebih dalam. Dan kedamaian itu adalah tanda bahwa cinta ini bukan datang dari sembarang arah, tetapi dari sumber yang maha mengetahui. Saat kamu tidak perlu mempertanyakan setiap gerak-geriknya, saat kamu tidak harus menjadi orang lain agar diterima, saat kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tanpa takut dihakimi, disitulah kamu tahu bahwa ini bukan cinta biasa. Cinta yang benar tidak menuntut drama agar terasa nyata. Ia tidak menggunakan diam sebagai senjata, tidak menjadikan permainan emosi sebagai bukti keterikatan. Ia hadir dengan bahasa yang tenang, penuh dialog, dan saling mendengar. Ia mengerti bahwa hubungan bukan tentang siapa yang paling menang, tapi tentang siapa yang paling tulus menjaga. Dan kamu, yang telah melalui begitu banyak luka dan pelajaran, akan merasakannya saat itu tiba. Kamu akan tahu, bukan dari kata-katanya yang megah, tetapi dari caranya menghargai kehadiranmu. Bukan dari janji-janji kosong, tapi dari tindakannya yang konsisten. Kamu tidak perlu terus-menerus menebak. Kamu tidak perlu memohon dimengerti. Karena hubungan yang sehat tidak membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Ketika cinta itu datang, kamu akan merasa aman. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara emosional dan spiritual. Kamu bisa tertawa tanpa takut ditinggalkan. Kamu bisa menangis tanpa malu terlihat rapuh. Karena cinta sejati tidak menghakimi kelemahanmu, ia memeluknya. Dan di saat kamu merasa damai bersamanya, disitulah kamu sadar. Ini bukan cinta yang kamu temukan karena pencarian panjang, tapi cinta yang memang sudah dijanjikan. Cinta yang sabar menunggumu tumbuh. Cinta yang tidak datang untuk menyelamatkanmu dari hidup, tapi untuk berjalan bersamamu dalam hidup. Tuhan tidak pernah salah waktu, dan Ia tidak pernah salah memilih dua jiwa yang akan dipersatukan. Sebelum cinta datang, Ia pastikan kamu kuat, Ia pastikan kamu utuh, dan Ia pastikan kamu bisa membedakan mana yang sekadar gemerlap, dan mana yang sungguh-sungguh terang. Jangan takut jika hingga hari ini kamu belum menemukan cinta yang seperti itu, karena mungkin kamu sedang dilindungi dari cinta yang salah. Mungkin kamu sedang dijauhkan dari hubungan yang akan mencuri damai di dalam jiwamu. Percayalah, saat waktunya datang, kamu tidak akan ragu. Kamu akan merasa pulang, tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. Dan itulah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak datang dengan gejolak yang membakar habis, tapi dengan cahaya yang terus menerangi. Cinta yang tidak membuatmu ingin pergi dari dunia, tapi membuatmu ingin hidup lebih baik di dalamnya.
Cinta yang tidak datang untuk menjadi pusat dari segalanya, tapi menjadi teman setia dalam langkah menuju cahaya yang lebih besar. Ketika cinta itu hadir, kamu tidak akan merasa terburu-buru. Tidak akan ada rasa panik. Hanya ada satu suara lembut di dalam hati yang berkata, "Ini dia, ini tempatmu. Di sini kamu bisa membangun, tanpa takut dihancurkan." Dan itulah tanda dari langit. Kedamaian yang tak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan. Kedamaian yang menguatkan langkahmu, bukan melemahkan semangatmu. Cinta sejati akan membuatmu lebih dekat pada tujuan, bukan menjauh dari cahaya. Maka, jika cinta itu belum datang, bersabarlah. Karena Tuhan sedang menulisnya dengan sangat hati-hati. Agar saat Ia sampai padamu, kamu tidak ragu menyambutnya. Dan saat cinta itu datang dengan damai yang tak terbantahkan, peluklah Ia dengan syukur. Karena kamu tahu, kamu tidak menemukannya. Kamu dipertemukan. Bagian 7. Akhir penantian dan awal pemenuhan janji. Kadang saat kita paling lelah, justru saat itulah kita paling dekat dengan apa yang selama ini kita doakan. Mungkin kamu pernah merasa seperti menyerah. Menangis dalam diam, bertanya dalam hati, kapan semua ini berakhir? Kapan doaku dijawab? Kapan cinta yang dijanjikan itu datang? Tapi ketahuilah, untuk jiwa-jiwa yang dipilih, bagian akhir dari penantian selalu yang paling sunyi, namun juga yang paling sakral. Sebelum pertemuan agung terjadi, Tuhan akan membawamu melalui lorong yang tampak gelap. Bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk memastikan kamu berjalan hanya dengan cahayanya. Karena saat kamu kehilangan kendali, saat kamu berhenti mencoba merancang segalanya sendiri, disitulah kamu benar-benar siap menerima apa yang telah Tuhan tetapkan. Waktumu tidak habis, waktumu hampir tiba. Cinta yang akan datang bukanlah cinta yang datang tergesa-gesa, atau muncul karena kamu terlalu lama sendiri. Cinta ini adalah jawaban priai jadi kekawapan yang tadi ribuan malam penuh doa. Cinta ini adalah balasan dari semua luka yang kamu peluk dengan sabar. Cinta ini adalah bagian dari janji yang Tuhan tanam. Sejak awal kamu mulai percaya bahwa ada seseorang yang diciptakan khusus untuk berjalan bersamamu. Dan sekarang, setelah kamu melewati begitu banyak proses, dari luka, kehilangan, pertumbuhan, pengampunan, hingga penyembuhan, kamu berada di ambang pemenuhan. Langkah-langkah cinta itu sudah mendekat. Bukan sekadar pertemuan antar insan, tapi penyatuan antara dua jiwa yang sudah lama dipersiapkan dalam doa dan keteguhan hati. Jangan kaget jika dalam waktu dekat kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu sudah berubah. Kamu tidak lagi mencari dari tempat yang kosong, tapi memberi dari hati yang telah penuh. Kamu tidak lagi mendamba seseorang untuk menambal luka, tapi menyambut seseorang untuk membangun masa depan yang kuat bersama. Inilah saatnya kamu melepaskan kekhawatiran terakhirmu. Kamu tidak perlu takut kehilangan, karena apa yang ditetapkan untukmu tidak akan pernah tertukar. Kamu tidak perlu cemas apakah cinta itu akan datang, karena ia sedang dalam perjalanan, melewati waktu, melewati ujian, melewati pembentukan, sama seperti dirimu. Tuhan tidak pernah ingkar pada janjinya. Setiap detik yang kamu lalui dalam kesabaran telah dicatat. Setiap air mata yang jatuh dalam keheningan malam telah diperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia. Dan sekarang, kamu sedang berdiri di pintu akhir dari penantian dan awal dari pemenuhan. Cinta yang akan datang akan menyentuh hatimu dengan cara yang berbeda. Ia tidak akan membuatmu terkejut, karena seolah kamu telah mengenalnya sejak lama, karena memang jiwa kalian telah lama dipertemukan dalam rencana Tuhan. Ia akan datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Ia akan datang bukan untuk mengisi kekuranganmu, tapi untuk merayakan keutuhanmu. Dan kamu akan tahu, bukan dari kata-katanya, tapi dari kedamaian yang ia bawa. Bukan dari janji manisnya, tapi dari langkah-langkahnya yang konsisten. Tidak akan ada keraguan, tidak akan ada kebingungan. Hanya ada satu keyakinan, bahwa inilah cinta yang dijanjikan.
bahwa inilah orang yang kamu siapkan hatimu bertahun-tahun untuk menyambutnya. Maka hari ini, izinkan hatimu bersyukur. Ucapkan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, karena aku tidak menyerah. Karena keyakinanmu untuk terus percaya di tengah ketidakpastian adalah alasan mengapa hari pemenuhan ini mendekat begitu indah. Dan saat itu benar-benar tiba, kamu akan mengerti mengapa semua rasa sakit, semua penantian, dan semua air mata ternyata adalah jembatan menuju cinta yang tidak hanya hadir untuk menyenangkan hati, tapi untuk menguatkan jiwa dan menyalakan panggilan hidupmu. Cinta yang kamu doakan tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang, Paris. Dan waktu itu, kini sudah sangat dekat. Kini setelah perjalanan panjang ini kita renungkan bersama, dari keheningan yang menyakitkan, luka yang membentuk arah, cinta yang tak bisa dipaksa, misi yang lebih besar dari sekadar romansa, hingga pengampunan dan kedamaian yang menjadi tanda dari langit. Kamu telah melihat bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang sia-sia. Tidak ada air mata yang dibuang percuma. Tidak ada luka yang tak bermakna. Semua adalah persiapan. Semua adalah bagian dari naskah agung yang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Kamu bukan terlambat. Kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang dibentuk. Dan cinta yang telah ditetapkan untukmu tidak akan datang tergesa-gesa, tetapi akan datang tepat waktu. Di saat hatimu cukup dalam untuk mencintai dengan kedewasaan, dan jiwamu cukup kuat untuk mencintai dengan tujuan. Ketika cinta itu datang, kamu tidak akan merasa perlu mengejarnya. Kamu hanya akan menyambutnya dengan damai. Karena jiwamu tahu bahwa cinta ini adalah yang selama ini kamu doakan dalam diam. Ia tidak datang sebagai kejutan, tapi sebagai penggenapan. Dan bila hari ini hatimu bergetar membaca ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Sebuah bisikan dari langit bahwa janji itu tidak pernah dibatalkan, hanya sedang didekatkan. Jadi, tetaplah berdiri. Tetaplah percaya. Tetaplah membuka hati dengan damai, bukan dengan tergesa. Karena yang akan datang kepadamu bukan sekadar cinta, tetapi cinta yang membawa terang. Sebelum kamu menutup halaman ini, kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima cinta yang telah ditetapkan untukmu. Klik like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk kesediaanmu untuk menyambut takdir yang penuh cahaya. Sebab kamu layak, karena kamu terpilih, dan karena cintamu tidak pernah jauh, tapi hanya sedang dipersiapkan untuk datang dengan sempurna.